Ibu saudara, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu buat kita semua. Apa kabarnya hari ini? Saya selalu berharap bahwa Bapak Ibu tetap terus ada dalam keadaan yang sehat, tetap bahagia dan bersukacita serta bersyukur menjalani kehidupan kita. Kembali pada hari Minggu ini, bersama-sama kita akan beribadah dengan keluarga kita masing-masing. Dan kembali kita akan memohon berkat Tuhan melalui firman-Nya untuk menguatkan dan juga terus mengarahkan langkah kehidupan kita. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua, jemaat Tuhan, untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami datang kembali menghadap hadirat Tuhan. Sebagai umat yang diberkati, kami datang bersyukur kepadamu dalam persekutuan ibadah kami pada hari ini. Bersama-sama dengan keluarga, kami menaikkan pujian dan doa kami, permohonan dan juga rasa sukacita kami kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang menyempurnakan sukacita kami hari ini dengan kembali memberkati kami semua melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Biarlah Roh Kudus-Mu boleh menolong kami untuk bisa memahami dan juga pada akhirnya melakukan kehendak-Mu yang akan kami dapatkan melalui firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan bagian Alkitab sesuai dengan sabda Guna Prida, renungan ibadah Minggu di tanggal 16 Agustus ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-28. Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 17 sampai ayat 29. Saya akan membacakannya buat kita semua. Lembaga Kitab Indonesia memberi judul perikop ini Pembicaraan dengan Orang Yahudi di Roma. 3 hari kemudian, Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita, atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat satu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu. Sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini, "Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantara Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain,
dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau memelihara dan juga melakukan firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, dalam konteks perikop bacaan yang kita sudah dengarkan atau kita baca, kita melihat bahwa Rasul Paulus pada saat itu sedang berada di kota Roma. Nah, Bapak Ibu, perlu kita ingat bahwa kedatangan Rasul Paulus ke kota Roma ini adalah merupakan bagian dari sebuah rangkaian proses peradilan yang terjadi atas kehidupan Rasul Paulus atas tuduhan yang diberikan oleh kelompok-kelompok atau golongan-golongan Yahudi tertentu yang pada Kisah Para Rasul 21 ayat 28 diceritakan menuduh Paulus 3 hal. Yang pertama, Paulus dituduh menentang bangsa Yahudi. Jadi Paulus dianggap menentang orang-orang Yahudi. Yang kedua, Paulus juga dianggap, ini tuduhan yang lebih serius lagi, Paulus dianggap menentang hukum Taurat. Dan yang ketiga, dikatakan dia membawa orang Yunani ke bait Allah. Suatu hal yang menurut orang-orang Yahudi tidak layak untuk dilakukan. Nah, sebenarnya Bapak Ibu dalam proses peradilan sebelumnya, baik di hadapan Agripa ataupun di hadapan Felix, bahkan di hadapan Mahkamah Agama, Paulus sudah menjelaskan hal ini. Paulus menjelaskan kepada mereka semua bahwa tuduhan-tuduhan ini tidak punya alasan. Yang pertama, kalau dia dituduh sebagai orang yang menentang orang-orang Yahudi atau kelompok Yahudi, dia menjawab bahwa saya juga orang Yahudi. Kita tahu Paulus ini adalah orang Yahudi yang selalu dari kecil belajar tentang adat istiadat Yahudi, dan dia memang orang-orang yang bahkan terlibat secara langsung dalam setiap tradisi-tradisi orang Yahudi. Jadi dia bisa menjawab tuduhan yang pertama. Tuduhan yang kedua, dia dikatakan menentang hukum Taurat, dan Paulus juga menjawab bahwa dia katakan saya ini boleh dikatakan adalah awalnya sebelumnya anggota Sanhedrin atau majelis tinggi di kalangan orang-orang Yahudi yang tentu saja belajar tentang hukum Taurat. Bahkan ada yang mengatakan dalam satu tulisan, Paulus itu bisa hafal tentang hukum Taurat, dia menguasai betul hukum Taurat, bahkan juga dia melakukan hukum Taurat, melakukan apa yang sebelumnya dia kerjakan sebagai seorang yang dikatakan orang-orang Yahudi. Termasuk di dalamnya kita tahu juga dalam sejarah kehidupan Rasul Paulus sebelumnya saat bernama Saulus, dia juga sosok yang menentang orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya pada Yesus Kristus. Jadi dia bisa menjawab tuduhan-tuduhan itu. Saat dia kemudian membawa orang Yunani ke bait Allah, dia juga bisa menjawab bahwa ini adalah sebagai upaya dia untuk memperkenalkan juga kekristenan atau Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka. Tapi ya tetap saja bahwa alasan apapun yang diberikan oleh Rasul Paulus tidak bisa memuaskan kelompok Yahudi yang menuduhnya. Karena memang sudah ada kebencian, karena memang sudah ada mungkin dendam dalam hati mereka akan kehadiran Paulus yang selama ini sudah berbalik dari apa yang dilakukan sebelumnya. Ya, mungkin sebagai orang Yahudi mereka kecewa, ini Paulus mengkhianati mereka. Paulus tidak lagi menjadi orang yang membenci kekristenan, tapi bahkan menjadi orang yang sebaliknya sangat mendukung, bahkan juga memberitakan tentang kekristenan dalam kehidupannya. Jadi apapun yang kemudian dikatakan Paulus, apapun yang diperbuat Paulus, tetap saja menjadi salah. Nah, Bapak Ibu, mungkin kita tidak asing dengan hal yang dialami oleh Rasul Paulus ini. Mungkin dalam kehidupan kita pernah melakukan atau pernah menghadapi situasi ini.
Kalau kita sudah benci kepada orang lain, tentu saja apapun yang diperbuat orang yang kita benci selalu dianggap atau di mata kita menjadi salah. Demikian juga sebaliknya. Kalau ada orang yang benci sama kita, apapun yang kita berbuat akan selalu menjadi salah. Jadi apapun yang dikatakan Paulus sebagai jawaban atas tuduhan itu tetap saja tidak bisa diterima. Meskipun Bapak Ibu Saudara kita bisa lihat bahwa dalam Kisah Para Rasul pasal 25 dan 26 para hakim atau orang-orang yang mengadili Paulus, baik itu Agripa maupun Felix, mengatakan bahwa sebenarnya nggak ada kesalahan Paulus yang kemudian bisa bahkan membuat dia, ya jangankan kemudian dihukum mati, dihukum saja harusnya tidak ada alasan. Paulus sebenarnya bisa dibebaskan, tapi tetap saja karena ada kebencian, karena ada perasaan yang tidak suka dari kelompok Yahudi, apapun yang juga dikatakan di situ tetap tidak bisa diterima. Sehingga Paulus akhirnya dikatakan memutuskan untuk naik banding ke Kaisar. Nah, inilah yang kemudian mengawali perjalanan Paulus dari Yerusalem sampai kemudian akhirnya ke kota Roma. Jadi perjalanan itu dia jalani untuk menjalani sebuah proses peradilan yang pada saat itu memang belum selesai karena dia naik banding kepada Kaisar yang memang ada di kota Roma. Jadi kalau kita membaca dari Kisah Para Rasul, kita bisa membayangkan perjalanan yang harus dihadapi oleh Rasul Paulus pada saat itu. Perjalanan ini bukan perjalanan yang mudah. Kalau kita lihat, ya, berbulan-bulan dia harus menjalani perjalanan ini, baik itu darat maupun lautan. Ya, belum ada udara ya, karena belum ada pesawat. Tetapi dia jalani itu, paling tidak dia di Malta, pada saat dia kapalnya kandas, dia harus berhenti, baru 3 bulan sesudahnya dia kemudian melanjutkan perjalanan ke Roma. Artinya bahwa perjalanan itu perjalanan yang panjang, berbulan-bulan dia harus jalani sampai dia tiba di kota Roma. Dan dalam perjalanan panjang itu bukan hanya sebatas sebuah perjalanan panjang, tapi juga perjalanan yang membahayakan. Kita lihat dalam Kisah Para Rasul diceritakan saat mereka mengarungi lautan, ada badai yang menerpa mereka. Kapal mereka kandas. Mereka kemudian tidak bisa melanjutkan. Bahkan dikatakan di sana bahwa pada saat dia tiba di Malta, dia disebut sebagai seorang pembunuh karena pada saat dia membuka sebuah batu ternyata ada hewan berbisa yang identik dengan pembunuh. Dia dianggap pembunuh. Ya, mungkin kalau kita menganggap Paulus seperti itu, ya ada benarnya karena memang sebelumnya Paulus juga ada seorang yang biasanya punya tugas juga menjadi pembunuh bagi orang-orang Kristen. Tapi kita tahu bahwa itu juga berubah saat dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Namun juga perubahan juga terjadi saat kemudian setelah dia digigit oleh binatang berbisa itu dia tidak apa-apa, sehingga orang kemudian mengubah image Paulus yang tadinya dianggap sebagai pembunuh kemudian dianggap menjadi dewa. Jadi perjalanan itulah yang harus dia lewati. Situasi seperti itulah yang harus dia hadapi. Dan dalam perjalanan yang panjang itu dia juga tetap berkarya, tetap melayani Tuhan, tetap memberitakan firman Tuhan. Dan dalam situasi seperti itu, dia bahkan dikatakan dalam pasal 27 juga melakukan penyembuhan kepada orang-orang yang sakit dan lain-lain. Jadi apa yang dialami Paulus saat itu, saat dia menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, situasi yang benar-benar membuat dia mungkin harus bergumul dengan persoalan itu, tidak menghalangi dia untuk tetap memberitakan firman Tuhan. Demikian juga saat kemudian kita lihat dalam bagian perikop bacaan kita, saat dia kemudian tiba di Roma, kemudian dia mulai tinggal dalam rumah yang dia sewa. Yang dilakukan adalah dia berjumpa dengan orang-orang Yahudi yang ada di sana. Tujuannya yang pertama pada saat dia mengundang orang-orang Yahudi adalah supaya dia bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi.
supaya orang-orang Yahudi ini benar-benar memahami dari Paulus langsung, bukan dari orang-orang lain. Karena mungkin Paulus juga menyadari, kalau dalam istilah zaman sekarang kan ada istilah, kalau titip uang bisa kurang, tapi titip omongan bisa lebih. Jadi kalau kita biasanya ngomong sesuatu, titip sesuatu, bisa saja orang yang kita titipi itu kemudian menceritakan dengan berbeda, sehingga juga pemahaman orang menjadi berbeda. Kita maksudkan itu A bisa menjadi B, C, D sampai F atau Z begitu. Jadi Paulus menganggap bahwa saat dia datang ke sana, dia harus berjumpa dengan orang-orang Yahudi supaya mereka tahu betul kebenaran dari Paulus, bukan dari orang lain, bukan dari sumber-sumber kedua, ketiga dan selanjutnya. Tapi Paulus mau bahwa mereka memahami betul apa yang terjadi pada saat itu. Kita juga belajar dari hal ini bahwa memang terkadang kalau kita berbicara, lebih bagus kalau kita kemudian berbicara secara langsung, tidak lewat perantara atau tidak lewat orang lain, karena seringkali bisa berubah maknanya apa yang kita sampaikan. Jadi dia menjelaskan semuanya. Dia jelaskan apa yang terjadi, dia jelaskan tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepadanya, dan dia jawab itu sehingga orang-orang Yahudi pada saat itu bisa memahami. Meskipun kita lihat bahwa orang Yahudi sendiri nggak tahu menahu apa yang terjadi. Tapi Paulus ya boleh dikatakan mengambil langkah yang lebih dahulu, mengambil langkah yang menurut saya sangat cerdas begitu, untuk juga dia menyampaikan terlebih dahulu sebelum ada orang lain yang menyampaikan sebelumnya. Karena orang-orang Yahudi dikatakan di ayat 21 nggak dengar, kami nggak dapat surat-surat, kami juga nggak dengar apa yang kamu alami dan lakukan begitu. Tapi tetap saja Paulus katakan supaya mereka benar-benar jelas, supaya nanti kalau ada orang yang datang kemudian menyampaikan hal yang berbeda, ya Paulus juga bisa katakan saya sudah sampaikan. Nah yang kedua, yang menjadi tujuan dari Rasul Paulus juga menjadi sebuah tujuan yang penting adalah bukan hanya meyakinkan orang-orang Yahudi akan tuduhan yang dialamatkan kepadanya, tapi juga meyakinkan orang Yahudi tentang apa yang diajarkan Paulus waktu itu, yaitu berita tentang Yesus Kristus. Dengan kata lain, Paulus juga pada saat itu melakukan, ya dalam bahasa kita, penginjilan. Paulus menyampaikan kepada orang-orang Yahudi tentang Yesus, dengan kembali juga dikatakan di sini, dengan kembali juga memakai sebuah tradisi dari orang Yahudi sendiri. Tradisi apa itu? Tradisi yang disebutkan dalam ayat 20 tentang pengharapan Israel. Pengharapan tentang apa? Pengharapan akan Mesias. Nah, Bapak Ibu Saudara, kan kita tahu orang Israel itu selalu menantikan Mesias. Kehadiran Yesus tidak diterima oleh mereka, karena gambaran mereka tentang Mesias itu adalah sosok yang sangat luar biasa, sangat hebat, sosok yang ya mungkin tidak dari antara mereka sendiri. Ya mungkin mereka menganggap Yesus nggak cocok jadi sosok Mesias. Ini dia kan anaknya Yusuf dan Maria. Yusuf ini tukang kayu. Bagaimana mungkin anak seorang tukang kayu bisa jadi Mesias? Pandangan orang Yahudi itu kan juga sampai sekarang seringkali terjadi. Orang sering menilai seseorang itu dari latarnya atau mungkin dari covernya. Makanya ada istilah mengatakan don't judge a book by its cover. Jangan hanya menilai orang dari tampilannya, karena belum tentu penilaian kita kepada orang tersebut menjadi benar. Nah, orang-orang Yahudi memahami atau memandang Yesus dengan cara seperti itu. Mereka menganggap ini gak mungkin Yesus jadi Mesias. Tapi Paulus ingin meyakinkan mereka, Yesus ini loh Mesias. Nabi-nabi dari dahulu memberitakan atau menubuatkan tentang kehadiran Yesus. Nabi Yesaya, Mika menyampaikan ini ada tunas Isai dari keturunan Daud yang akan jadi Mesias. Dan Yesus sebenarnya sudah semuanya itu memenuhi kriteria tersebut. Tapi tetap saja karena gambaran Yesus menurut mereka manusia tidak sesuai dengan gambaran seorang Mesias yang luar biasa hebat menurut mereka, Yesus tidak diakui.
Kita lihat, Paulus tetap menyampaikan kepada mereka. Paulus tetap meyakinkan mereka, ini Yesus adalah Mesias. Yesus ini benar-benar Mesias. Jangan lagi diragukan, karena dia benar-benar adalah sosok yang datang benar-benar untuk menyelamatkan dunia ini. Bukan cuma menyelamatkan, ya gambaran orang Yahudi mungkin merasa katanya kan Mesias itu menyelamatkan semua, termasuk membebaskan mereka. Yesus nggak bisa memerdekakan mereka dari orang Romawi. Nah, tetapi mungkin saja sebenarnya kalau Yesus tetap dibiarkan hidup, ya saya nggak tahu ya, ini berandai-andai saja. Kalau Yesus dibiarkan hidup kan tambah banyak pengikutnya, mungkin saja Yesus bisa kemudian membebaskan mereka dari Romawi. Tapi ya berbeda ceritanya. Tapi kita lihat bersama-sama bahwa meskipun Paulus tahu bahwa orang Yahudi ini susah sekali begitu ya, karena ini digambarkan juga dalam firman Tuhan dalam Nabi Yesaya, ini ada nubuatan dikatakan oleh Paulus begitu. Paulus tahu dari Nabi Yesaya itu benar, ternyata Nabi Yesaya bilang ini orang nggak mau dengar, nggak mau menanggapi, nggak mau tahu. Tapi bukan berarti berhenti sampai di situ. Bukan berhenti pada saat itu kemudian Paulus menyerah. Paulus tetap menyampaikan tentang Yesus. Meskipun kita tahu akhirnya dikatakan di ayat 24 ada orang yang bisa percaya, diyakinkan, tapi juga masih ada orang yang mengeraskan hati. Ya, inilah kondisi kehidupan kita juga di masa kini. Bahwa orang-orang Yahudi pada saat itu tidak bisa menerima kehadiran Yesus, bahkan sampai saat ini. Dan saya menafsirkan ini menjadi kemungkinan bahwa hal ini yang membuat Paulus akhirnya lebih fokus untuk memberitakan Yesus kepada orang-orang non-Yahudi. Karena mungkin dia merasa ini capek, kalau dengan orang Yahudi nggak mau dengar juga, bebal. Sudah dikasih tahu berulang-ulang, sudah dikasih bukti berulang-ulang juga nggak percaya juga. Jadi dia kemudian akhirnya mau tidak mau memfokuskan diri, meskipun juga saya tidak bisa mengatakan dia tidak melayani orang Yahudi. Kita lihat dari cerita ini, Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, kita belajar. Apa yang pelajaran kita bisa dapatkan? Pelajaran yang pertama adalah bahwa kita sebagai pengikut Kristus harus terus-menerus memberitakan tentang Yesus Kristus kepada dunia. Dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, dimanapun kita berada, kita tetap harus memberitakan tentang Yesus. Apa yang bisa kita lakukan untuk memberitakan tentang Yesus? Ya, jangan berpikir bahwa kalau saya bilang memberitakan tentang Yesus, yang kita pikirkan, oh harus berkhotbah ya Pak Pendeta. Enggak, Bapak Ibu. Memberitakan tentang Yesus itu enggak harus dengan cara berkhotbah. Memberitakan Yesus itu bisa dengan cara bahwa kita menjalani seluruh aktivitas kehidupan kita dengan selalu memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Itu cara yang sederhana untuk kita selalu bisa memberitakan tentang Yesus. Jadi dimanapun kita berada, dimanapun Tuhan tempatkan kita, apapun yang Tuhan izinkan untuk jadi pekerjaan, usaha kita, kegiatan kita, lakukan semua yang terbaik demi nama Tuhan, bukan hanya demi manusia. Jadi lewat kesaksian hidup kita, orang bisa melihat Kristus. Apalagi namanya berita itu akan lebih mudah dipahami lewat bukan hanya kata-kata, tapi juga dengan tindakan kita. Saya analogikan begini, Bapak Ibu lebih nyaman mana? Dengarkan radio atau melihat televisi? Di zaman sekarang, saya sih pribadi merasa bahwa lebih nyaman, lebih jelas kalau saya nonton televisi. Karena saya melihat langsung orang yang memberitakan itu. Saya melihat langsung orang yang ngomong itu. Saya bisa melihat ekspresinya. Nah, demikian juga kalau kita memberitakan firman Tuhan, kalau cuma ngomong saja tanpa tindakan, ya lebih susah.
Jadi dimanapun kita berada, tetaplah dan teruslah beritakan firman Tuhan, beritakan tentang Yesus yang baik, Yesus yang penuh kasih, Yesus yang senantiasa akan memberkati kehidupan kita. Jangan sebaliknya, Bapak Ibu. Saya nggak tahu ya, minggu lalu saya juga cerita. Saya kemarin minggu lalu itu nonton sebuah YouTube wawancara dengan sebuah acara teologi namanya, itu dengan Coki Pardede. Dia gambarkan bahwa banyak agama, ya mungkin dalam konteksnya sebagai orang Kristen ya, orang agama Kristen ya, pakai ayat-ayat itu untuk menggebuk orang. Jadi kadang-kadang akhirnya Yesus, gambaran Kristus itu menjadi gambaran yang menakutkan buat orang lain. Yesus memang marah, bisa marah, tapi bukan berarti Yesus pemarah, gitu ya. Jadi gambaran Yesus itu harus benar-benar digambarkan sebagai sosok yang tepat, sehingga orang juga bisa menerimanya dengan tepat. Orang juga bisa menjadi mudah untuk pada akhirnya mengenal Kristus dalam kehidupan kita. Jangan gambaran Kristus jadi menakutkan karena kita sendiri. Kadang-kadang ini yang juga seringkali menjadi sebuah kritikan buat orang-orang Kristen. Saya ingat Mahatma Gandhi pernah bilang, ini saya percaya Kristus, Yesus, tapi saya nggak mau jadi Kristen karena orang-orang di dalamnya itu tidak menunjukkan diri sebagai orang Kristen. Kenapa dia bisa bilang begitu? Alasannya sederhana. Waktu dia kalau tidak salah pergi ke Afrika Selatan, dia masuk ke sebuah gereja, dia ditolak masuk gereja. Nggak boleh. Ini gerejanya orang-orang Eropa. Kamu gerejanya di sana. Itu gambaran yang dia dapatkan. Yesus tidak pernah kemudian bicara tentang pembeda-bedaan, tetapi manusianya membeda-bedakan orang. Jadi seringkali gambaran kita menggambarkan Kristus itu tidak tepat. Tidak membuat orang kemudian akhirnya mau mengenal Kristus karena kita menggambarkan Kristus tidak menjadi sosok yang nyaman buat orang lain. Jadi mari bersama-sama kita terus memberitakan Kristus dengan gambaran yang tepat sehingga kita bisa lebih mudah untuk menyampaikan ini kepada orang lain. Kristus yang penuh kasih, Kristus yang selalu hadir buat kehidupan kita, Kristus yang selalu menguatkan kita, Kristus yang selalu memampukan kita menghadapi tantangan kehidupan kita. Itulah gambaran yang harus terus-menerus kita sampaikan, sehingga orang bisa mengenal dan percaya pada Kristus. Tapi kita ingat Bapak Ibu, pesan yang kedua buat kita, bukan kita yang menentukan seseorang itu percaya pada Kristus atau tidak. Dengan kata lain, tugas kita itu bukan mengkristenkan orang atau menjadikan orang jadi Kristen. Itu urusannya Tuhan. Saya selalu ulang-ulang hal ini karena ini penting buat kita semua. Jangan sampai kemudian kita terjebak untuk pada akhirnya menentukan seseorang atau iman seseorang, agama seseorang, menganggap itu adalah karena usaha kita. Dan saya melihat hal ini seringkali terjadi di zaman sekarang. Oh, itu hebat dia jadi Kristen karena si A, dia jadi Kristen karena si B, dia jadi Kristen karena dengarkan YouTube-nya A, YouTube-nya B. Akhirnya Yesusnya atau Tuhannya, perannya tidak ada di situ. Yang muncul adalah peran manusia, peran orang yang ditonjolkan di situ. Sehingga akhirnya perannya Yesus hilang. Padahal kita pernah belajar ya Bapak Ibu, di zaman dulu kita kecil, mungkin saya paling tidak waktu saya kecil, saya belajar ada sebuah lagu waktu dulu sekolah minggu gitu. Sekarang kan IMPA. Ada lagu bunyinya begini. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang.
lagu itu mengingatkan saya, kalau kita sampaikan berita tentang Kristus, bukan saya yang utama, tapi Kristus yang utama. Jangan kemudian kita menggantikan peran Kristus dalam kehidupan kita, merasa bahwa itu adalah kekuatan kita, kehebatan kita. Oh, kalau nggak lewat saya, nggak mungkin dia sembuh. Kalau nggak karena doa saya, nggak mungkin dia sembuh. Akhirnya apa? Dari pernyataan itu kita bisa melihat Tuhan sudah tidak dilihat perannya. Karena kita tahu bahwa Tuhan yang menentukan segalanya dalam kehidupan kita, termasuk iman seseorang. Sehebat apapun, sekuat apapun kita memberitakan Injil, kalau Tuhan belum mengizinkannya, orang belum kemudian menjadi percaya. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, tetaplah kita semua beritakan Injil dimanapun kita berada. Beritakan tentang Kristus lewat kehidupan kita. Tapi jangan pernah paksakan orang untuk kemudian menjadi percaya kepada Kristus. Karena itu adalah hak Tuhan untuk menentukan segala sesuatu. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita. Tetaplah terus melayani Tuhan. Tetaplah terus beritakan tentang Kristus dimanapun kita berada. Maka Tuhan yang akan terus memampukan kita untuk menjalani semua itu. Amin. Mari kita berdoa. Ya Yesus Tuhan kami bersyukur kepadamu. Pada saat ini kami boleh kembali diingatkan akan firman Tuhan yang terus menguatkan kami dan mengingatkan kami akan tugas dan tanggung jawab kami. Tuhan kiranya terus memberkati kami dan memampukan kami untuk menjalani hidup seturut dengan firman-Mu, sehingga kami juga bisa tetap menjadi anak-anak Tuhan yang menjalankan tugas dan tanggung jawab pelayanan kami. Kami juga menyerahkan kembali kehidupan kami kepadamu. Tuhan kiranya terus memberkati, Tuhan terus menyertai kami, dan biarlah kasih Tuhan yang terus menopang kami menjalani kehidupan kami. Kami mohon berkat-Mu terus menguatkan kami menjalani kehidupan di tengah-tengah pergumulan dan tantangan hidup yang tidak mudah untuk kami hadapi. Tapi kami percaya saat kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami kepada Tuhan, maka kekuatan dan pertolongan dari Roh Kudus-Mu akan menguatkan dan memampukan kami menghadapi kehidupan ini. Berkati saat kami bekerja, saat kami menjalani aktivitas kehidupan kami. Berkati kami juga yang mungkin saat dalam kelemahan-kelemahan tubuh kami, dalam rasa sakit yang kami alami. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan kami. Dan biarlah Tuhan juga terus berkati kami saat harus menghadapi tantangan-tantangan kehidupan, baik persoalan keluarga, persoalan ekonomi, persoalan sosial. Tuhan juga terus berkati kami agar mampu menyelesaikan semua persoalan ini. Berkati juga pelayanan gereja Tuhan. Tuhan berkati selalu, khususnya jemaat kami GPIB Air Hidup Kamal. Tuhan terus berkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan bersama dengan seluruh warga jemaat. Kami serahkan kepada Tuhan. Kami doakan khususnya buat Bapak Penatua Willem Kalalu. Kami juga doakan khususnya buat keluarga Ohe, juga buat saudara atau Bapak Wempi. Tuhan berkati mereka selalu. Biarlah proses pemulihan boleh mereka jalani dengan baik, sehingga akhirnya mereka juga boleh dipulihkan dengan kuat kuasa Tuhan. Kami juga menyerahkan seluruh pelayanan-pelayanan kami, kesaksian kami. Biarlah kami terus dipakai Tuhan jadi saluran berkat Tuhan atas keberadaan kami di tengah-tengah masyarakat yang ada di Kamal ini. Tuhan berkati juga bangsa dan negara kami, para pemimpin-pemimpin kami, khususnya pemimpin daerah kami di Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Kamal, Desa Banyu Aju ini. Tuhan berkati selalu, bahkan Pak RW dan Pak RT juga Tuhan berkati mereka semua dan seluruh warga yang masyarakat yang ada. Biar kami bisa bersama-sama hidup berdampingan, saling menghormati dan saling menghargai, sehingga kami boleh membangun tempat ini, daerah kami, sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Ya Bapa dalam surga, kami menyerahkan doa kami ini kepada-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan akan menyempurnakan doa kami, karena kami menyadari keterbatasan dan kelemahan kami. Kami berserah diri menyerahkan seluruh doa permohonan ini dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu kembali saya ucapkan buat kita semua. Tetap sehat, tetap bahagia, tetap bersyukur,
tetap jaga kesehatan kita, usahakan untuk tidak keluar rumah kalau tidak diperlukan, dan biarlah kita tetap menjaga orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, bahkan masyarakat di sekeliling kita. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan.